Analisis Bos PPI soal kans duet Anies Kaisang di Pilgub Jakarta. Yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Dalam konteks melting point kepentingan bisa jadi ya. Karena dalam konteks ini PDIP kalau misal memang kemudian nanti konsisten berada di luar kekuasaan Prabowo Gibran, kemudian kemarin beberapa teman-teman di koalisi perubahan juga terutama ya PKS kemudian berada di luar kekuasaan, maka kemudian akan bertemu pada satu titik yang sama, yaitu memiliki kepentingan yang sama untuk berhadapan-hadapan dengan kepentingan yang kemarin memenangkan di pemilu atau Pilpres 2024 yang lalu. Terhadap Pak Anies ini yang buat saya juga suatu pertanyaan gitu. Yang kita bicara soal partai politik terhadap Pak Anies, tapi saya juga belum melihat bagaimana reaksi Pak Anies terhadap partai politik itu. Dalam arti apa upaya Pak Anies untuk berbicara dengan partai-partai politik, karena saya kira itu penting. Justru yang perekatnya ada pada diri Pak Anies gitu. Kalau misalnya ini mau terjadi di dalam proses dukungan dari partai-partai politik gitu. Karena saya katakan tadi modal sosial beliau punya gitu, tapi modal politik kan beliau butuhkan itu gitu. Semuanya masih dinamis, dan dalam teori politik ada namanya teori tikungan Mandalika. Tikungan akhir ya. Teori tikungan akhir ini yang akan tentu saja sangat biasa sih dalam politik, dalam pilkada, tapi tentu saja itu pilihan yang terbaik. Jadi sebenarnya ini disebutkan betul, yang mengagetkan itu justru PKB yang paling awal mengumumkan secara definitif soal siapa jawaban mereka. Tapi saya cukup pahami kenapa PKB itu paling cepat ya, karena memang PKB itu tidak punya figur yang saya kira memang muncul dalam survei-survei yang popularitas dan elektabilitasnya secara signifikan bisa diperhitungkan. Beda dengan PKS, beda dengan Nasdem misalnya, di mana mereka itu tentu sedang berhitung betul soal kader mereka akan diusung. Maka wajar kalau kemudian agak lambat cara memberikan dukungan politiknya. Misalnya PKS kan menyebutkan 3 nama kader terbaik mereka yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub. Begitupun dengan Nasdem, masih ada 2 nama lain selain Anies. Jadi di antara 3 partai ini sebenarnya PKB relatif lebih plong karena tidak ada jarak psikologis di internal mereka yang dalam tanda kutip misalnya merasa dilangkahi hanya karena PKB segera mengumumkan pihak lain outsider untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau PKS kan banyak kadernya, Nasdem juga begitupun misalnya sedang mempertimbangkan nama-nama lain. Tapi overall bagi saya ketika Anies diumumkan oleh PKB ini jelas ada pihak penantang yang relatif cukup serius ya dari koalisi KIM tentu saja yang sangat mungkin akan mengusung Kaisang ataupun mengusung Ridwan Kamil ya untuk maju dalam Pilgub, karena apapun judulnya Anies ini kan dianggap sebagai antitesa dari kekuatan politik pemerintah saat ini. Anies itu selalu dihadap-hadapkan dengan kubu Prabowo dan Gibran. Anies selalu dibanding-bandingkan dengan sosoknya Pak Jokowi yang per hari ini memang tidak bisa ada islah politik di antara keduanya. Oleh karena itu, kalau Anies ini kemudian diusung oleh PKB, maka sangat mungkin akan begitu banyak partai-partai politik lain di luar kubu Prabowo dan Gibran untuk segera menentukan pilihan politiknya, terutama untuk melakukan bargain position. Kira-kira siapa sosok yang dinilai untuk mendampingi Anies itu paling pantas ya untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta. PDIP juga kelihatan tertarik, PKS juga tertarik, Nasdem pun juga tertarik. Saya membaca PKS itu sedang memainkan dua politik dua kaki ya. Pertama, memang kenapa Anies tidak segera diumumkan oleh PKS? Tentu selain mempertimbangkan kader terbaik mereka, cari kesempatan untuk bisa maju dalam Pilgub, saya membaca ini juga bagian dari strategi politik bagi PKS. Supaya partai-partai lain di luar PKS itu berharap masuk dan mendukung Anies Baswedan. Nah, PKB yang masuk dalam perangkap ini dalam tanda kutip ya. Karena kalau kemudian Anies itu segera diumumkan oleh PKS misalnya sebagai calon gubernur, partai-partai yang lain seperti PKB ataupun Nasdem mungkin akan tarik diri. Mereka nggak mau mendukung calon yang sebenarnya sudah diwarnai wajah politiknya dengan wajah politik PKS. Itu yang sebenarnya saya tangkap. Jadi PKS ini memang sabar betul sebenarnya untuk tidak segera mengumumkan Anies supaya partai-partai yang tertarik untuk mengusung dan berkoalisi dengan Anies segera maju. Ini adalah
bukti di mana ketika PKB mengumumkan Anies sebagai calon mereka menjadi penebal sebenarnya PKS dalam banyak hal memainkan satu strategi. Nah, strategi yang lain, siapapun sebenarnya ketika Pilgub Jakarta itu maju, Anies khususnya, PKS itu punya intensi betul bahwa kader terbaik mereka akan dipasangkan dengan Anies. Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno bicara soal wacana PKB memasangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024. Adi menilai jika terwujud duet tersebut sudah dipastikan menang. Kalau Anies dengan Kaisang jadi, PKB sudah hakul yakin ini menang barang ini Kaisang bin Jokowi. Ini bukan hanya Kaisang bin PSI, Kaisang bin Jokowi anak presiden, itu yang penting, kata Adi dalam talkshow di Rooftop Detikcom dengan tema di Rooftop. Di balik kode menarik untuk Anies Rabu 12 Juni 2024. Adi melihat PKB percaya diri bila duet Anies dengan Kaisang terwujud. PKB katanya tidak akan peduli siapapun lawannya termasuk partai-partai besar seperti PDIP. Artinya apa? PKB ini ambil risiko sebenarnya, anggaplah ini barang jadi ya soal Anies dengan Kaisang, jadi siapapun yang akan dilawan entah itu PDIP, entah itu PKS atau Nasdem sekalipun cuek aja PKB. Ini barang bagus, kata Adi. Adi menyebut PKB tengah bermain taktik mencoba berada di kedua kekuatan politik. Saat ini kata Adi persoalannya apakah duet Anies dengan Kaisang itu bisa terwujud. Dari kubu pemerintahannya dapat PKB, dari kubu oposisinya juga dapat, mengawinkan dua kekuatan politik ini yang kemudian saat ini sedang diperjuangkan oleh PKB. Cuma persoalannya apakah Sidratul Muntaha akan membuka, kata Adi. PKB DKI Jakarta resmi mengusulkan Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta. PKB DKI mengatakan sudah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anies dengan Kaisang Pangarep. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan tersebar itu di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan. Kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI, siapapun kita terbuka, kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di kantor DPW PKB DKI Jakarta Timur Rabu 12 Juni. Hasbiallah mengatakan sejauh ini belum membuka komunikasi dengan PDIP. Dia menyebut baru berkomunikasi dengan PSI terkait Pilgub Jakarta.